Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dengerin ini pasti lagi ngerasa kesel sama orang rumah kan? Hayo. Gak apa-apa kok, wajar. Setiap manusia juga punya rasa kesal, marah, sedih, kecewa. Tapi jangan berlarut-larut ya. Saat diri merasakan emosi negatif yang meluap, seperti sedih, marah, atau kecewa, kerap kali otak kita akan terasa berkabut sehingga kesulitan untuk berpikir jernih. Perasaan tersebut bahkan dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama hingga berpotensi mengurangi kualitas hidup sehari-hari, bahkan berdampak pada kesehatan tubuh. Sebagian orang menduga bahwa dengan marah dirinya akan tampak lebih berwibawa. Tentu saja dugaan ini tuh keliru, sebab pemarah tidak akan disukai oleh siapapun. Mereka akan menghindari orang yang pemarah karena takut disakiti. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah manusia yang dijauhi karena perangai jahatnya. Karena itu, siapa yang merasa dirinya cepat marah, selayaknya menyadari bahwa kewibawaan seseorang tidak diraih dengan watak cepat marah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang kuat bukan diukur dengan bertarung. Orang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dikutip dari ensiklopedia Al-Quran bahwa pada suatu hari seorang muslim bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang dimaksud dengan bertarung, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, pertarungan sesungguhnya adalah jika seseorang marah lalu amarahnya makin memuncak, wajahnya memerah, dan kulitnya merinding. Dan pada saat itulah ia mampu menaklukkan amarahnya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita agar dapat mengendalikan kemarahan. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, janganlah marah, kalaupun Anda marah, kendalikan lisan dan tangan Anda. Berikut merupakan nasihat Rasulullah SAW yang harus dilakukan dalam keadaan marah. Allah SWT berfirman, dan tidaklah sama antara kebaikan dan kejahatan. Hadapilah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang tadinya bermusuhan denganmu tiba-tiba bisa menjadi kawan akrab. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Quran Surat Fussilat ayat 34-36. Menurut Ibnu Abbas, Rasulullah SAW membaca Quran Surat Fussilat ayat ke-34 dan menafsirkannya dengan ungkapan bersabar ketika marah dan memberi maaf ketika dijahati. Jika itu dilakukan, Allah SWT akan melindungi mereka dan musuh akan takluk pada mereka. Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, terdapat 3 sifat jika disandang seseorang, dirinya akan dilindungi Allah SWT, diliputi rahmatnya, dan dimasukkan dalam cintanya, yaitu bersyukur ketika diberi rezeki, memberi ampun ketika mampu, dan mampu mengendalikan diri saat marah.
Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mampu mengendalikan amarahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan siksa darinya, dan barang siapa yang mampu menjaga lidahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup auratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya dan melindungi orang tersebut dari setiap hal yang dapat mencemarkan nama baiknya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu melaporkan bahwa Rasulullah SAW melihat dua orang lelaki yang saling mencela. Salah seorang di antara mereka itu sedang marah. Melihat itu, Rasulullah SAW bersabda, "Aku mengetahui sebuah kalimat yang jika dibaca akan menghilangkan amarah." Mu'adz bertanya, "Kalimat apakah itu, wahai Rasulullah?" Beliau berkata, "Allahumma inni a'udzubika min asyaitonir rajim." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW bersabda, marah itu berasal dari setan, sementara setan diciptakan dari api, dan api hanya dapat dipadamkan dengan air. Karena itu, jika di antara kalian ada yang marah, segeralah berwudu. Abu Dzar Al-Ghifari melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila ada di antara kalian yang marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Apabila kemarahan tersebut belum juga reda, maka berbaringlah. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Menurut laporan sejumlah sahabat, seorang lelaki pernah mendatangi Rasulullah SAW. Orang tersebut berkata, "Wahai Rasulullah SAW, berikan padaku sebuah nasihat singkat. Mudah-mudahan aku dapat menjaganya." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Jangan marah." Tampaknya orang itu menginginkan tambahan nasihat. Hanya saja setiap kali ia meminta tambahan nasihat, Rasulullah selalu menjawab, "Jangan marah," karena tidak lebih dari itu. Dalam riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu disebutkan bahwa seseorang berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amal perbuatan yang dapat memasukkanku ke surga." Dengan singkat, beliau berkata, "Jangan marah, engkau pasti akan masuk surga." Amin. Untuk pribadi aku sendiri, aku juga pernah kok ngerasa kesel sama orang rumah. Dan dulu emang aku selalu melampiaskan apa yang ada di pikiran aku. Jadi kayak kalimat-kalimat yang akan aku lontarkan itu gak aku saring lebih dahulu. Setiap orang yang dengerin perkataan aku saat marah itu perasaannya bakal sakit. Makanya setiap kali aku marah untuk sekarang-sekarang, aku memejamkan mata, terus aku ngelus dada, kemudian aku bilang astagfirullah, istighfar gitu kan. Nah terus bergumam gitu kan, Allah itu gak tidur Allah gak tidur. Jadi semenjak itu aku jadi kayak lebih bisa mengendalikan emosi negatif aku timbang aku merugiin diri sendiri atau orang lain. Jadi daripada itu kan kita bisa melampiaskan itu dengan cara membaca buku, berolahraga, atau bikin karya kayak bikin kata-kata, sajak atau apapun gitu. Apalagi kan orang rumah itu keluarga kita, mereka kan harta yang paling berharga untuk kita. Masa kita ngancurin dengan perkataan kita sendiri gitu. Cobalah memahami orang yang paling terdekat dari kita, yaitu keluarga kita, orang rumah gitu kan. Apalagi lagi pandemi gini, setiap hari di rumah, apa-apa di rumah. Jangan aneh aja gitu kalau misalkan ternyata tiba-tiba ibu atau ayah atau kakak kita nyuruh kayak ambilin ini dong, ambilin ini dong. Lagi me time, ganggu aja nih gitu kan.
seringnya gitu kan. Karena aku sendiri pun ya kayak gitu ngerasanya. Itu pas awal-awal ini ya, pandemi gitu kan. Jadi aku juga sama-sama belajar untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi ya ayo kita sama-sama belajar juga dalam menyikapi emosi negatif ketika sedang marah ya, terutama itu. Awalnya mungkin bakal ngerasa terpaksa gitu kan. Kita kan emang lebih lega itu ketika sedang marah terus langsung dilampiaskan atau langsung diluapkan. Tapi sebenarnya itu aku ngerasa bersalah loh kalau misalkan gak sengaja gitu jutek banget ke orang rumah. Padahal ngerasa kesannya itu bukan sama orang rumah gitu, bukan karena orang rumah. Kesana-sananya aku kayak ngerasa bersalah. Loh kok aku malah marah ke misalkan ke kakak aku, ke ibu aku, atau ke ayah aku. Padahal kan mereka gak ngelakuin kesalahan ke aku. Kalaupun ia hanya sekedar menyuruh, ya hitung-hitung aja lah kita lagi berbakti kepada orang tua mumpung di rumah gitu kan. Karena mereka juga kan yang selama ini mendidik kita menjadi seseorang yang lebih tegar bisa menghadapi dunia luar ini gitu. Karena di saat orang tua gak peduliin kita, itu kita ngerasa sedih kan. Kenapa orang tuaku gak ngomong apa-apa gitu saat kita ngelakuin kesalahan. Jadi marahnya orang tua pun mereka tuh nasehatin tapi dengan cara mereka masing-masing gitu. Mereka tuh sebenarnya peduli sama kita. Apapun yang kita lakukan selama positif mereka tuh bakal dukung sebenarnya. Tapi karena rasa kekhawatiran itu emang tiba-tiba ada, tiba-tiba muncul dan kita nggak tahu seberapa besar rasa khawatir mereka untuk kita sendiri gitu. Oke, segitu saja yang bisa aku katakan untuk kalian yang sedang merasa kesel, marah, sedih, kecewa sama orang rumah atau sama siapapun itu. Jangan marah lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.